Selamat pagi pemirsa. Kasus gagal ginjal akut pada anak terbukti memang bukan perkara main-main. Berdasarkan data hingga 6 November 2022, tercatat ada 324 kasus yang tersebar di 28 provinsi. Dari jumlah itu, ada 194 anak yang meninggal dunia. Artinya tingkat kematian kasus gangguan gagal ginjal akut itu atau case fatality rate mencapai 59%. Tim pencari fakta kasus gagal ginjal akut bentukan Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN dengan berpijak dari temuan awal investigasi yang mereka lakukan bahkan tidak ragu mengatakan bahwa penyakit gagal ginjal akut pada anak-anak ini disebabkan kejahatan yang sistematis. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Jumat 11 November 2022 dengan tema kejahatan sistematis gagal ginjal akut bersama saya Leonard Samosir, dan editorial Media Indonesia ini juga dapat Anda simak melalui MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar dan Anda semua bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Nunung Setiani. Mbak Nunung, selamat pagi. Pagi, Leo. Sehat-sehat, Mbak? Amin. Harus sehat ya? Harus sehat. Kita akan bicara soal gagal ginjal akut dan perkembangannya. Gitu ya? Iya, betul. Ya, perkembangannya seperti apa, tapi Mbak Nunung sebelum kita bedah editorial itu, kita lihat dulu ada beberapa berita yang diperhatikan Media Indonesia. Yang pertama, ini headline Media Indonesia, Anda bisa lihat di harian Anda, pemirsa. Indonesia pilih cara konkret soal iklim. Berarti artinya selama ini ada cara yang tidak konkret. Ini maksud pernyataan ini apa nih, Mbak Nunung? Itu yang disampaikan Pak Luhut, bukan? Karena ini berdasar Pak Luhut yang menyebutkan bahwa sudah berapa kali ikut conference untuk climate change ini. Dan COP ini ya? Iya, semua bicara climate change, tapi kemudian realisasinya tidak secepat yang disampaikan di conference gitu kan. Jadi bagaimana caranya supaya kita, ya sudahlah, kita bicara saja soal negara kita, kita bicara soal target kita dan realisasi kita, kita bicara apa yang kita bisa lakukan, begitu kan? Iya, ini kalau mengutip sedikit ya kata Pak Luhut ya, semua bicara soal climate change tetapi banyak omong saja. Saya sudah hadir di COP 5 kali, di G20 3 kali, banyak oceh saja, implementasinya tidak ada. Nah, ini yang konkret ini kalau yang sudah kita lakukan mungkin apa ya, penggunaan energi baru terbarukan atau apa nih kira-kira? Ya, ini kan sudah disampaikan juga target kita bahwa kita adalah sekarang ini deforestasi tertinggi itu di kita gitu. Itu penting buat mendukung climate change, untuk mendukung perbaikan iklim kita gitu kan, termasuk seperti yang biasa Leo sampaikan itu soal penggunaan apa tuh? Bahan bakar yang energi baru terbarukan ya. Energi terbarukan. Oke, kita harap memang sudah waktunya kita bicara konkret soal carbon trading saja kan. Kan baru belakangan ini kita akhirnya dapat juga uang karena kita mengurangi emisi karbon. Ya sudah, kita usahakan kerjasama bersama, tapi Indonesia lakukan yang bisa dilakukan ya. Iya, paling tidak itu baik untuk negara kita juga, bukan? Betul. Kita tinggalkan berita itu, kita ke berita selanjutnya, masih dari halaman 1. Ini dari KTT ASEAN. Jokowi ajak pemerintah dan parlemen ASEAN perkuat sinergi. Ini ada teman yang mengatakan kepada saya, Mbak Nunung, ASEAN tuh masih ada ya, katanya begitu. Ini kira-kira bagaimana nih dengan KTT ASEAN? Apakah memang ASEAN itu masih berperan strategis? Ada kejadian di Myanmar, ada ketegangan di Laut Cina Selatan, Mbak Nunung. Tapi kemudian ASEAN tidak bertindak apa-apa sebagai sebuah... Itu pertanyaannya bagaimana, Mbak? Iya, tapi memang tidak sederhana itu sih. Kita juga menerapkan politik bebas aktif dan tidak mencampuri negara-negara kepentingan negara-negara lain, itu salah satu hal. Saya tidak membayangkan sebuah persatuan negara-negara begitu akan kemudian bergerak cepat seperti kita menggerakkan satu departemen di sebuah negara gitu kan, internal. Itu kan beda sekali gitu kan, pasti dengan kepentingan masing-masing. Bahkan kita sendiri pun punya kepentingan sendiri, belum tentu kalau kepentingan kita
terabaikan gitu atau terkurangi atau kita mendapat ancaman, kita tidak akan bergerak gitu kan. Itu satu hal. Jadi memang tidak bisa bergerak kemudian langsung cepat kecuali COVID ya. Iya. Kecuali COVID. Ini pertanyaannya karena relevan Mbak Nunung karena Indonesia kan ketua ASEAN 2023 ya. Ya harapannya sih setelah kita jadi presiden G20 tahun ini kita sudah lihat langkah berani Presiden Joko Widodo datang ke Rusia, Ukraina untuk mencoba mendamaikan, ya walaupun hasilnya mungkin berbeda, kita harap juga itu bisa dilakukan di ASEAN. Itu ya harapan kita yang menunjukkan. Betul. Kita ke berita selanjutnya di halaman 2, halaman dalam di harian Anda pemirsa. Warga jangan lalai, COVID-19 masih mengintai. Di editorial kemarin di sini Mbak Nunung saya bertanya-tanya, apakah di kondisi sekarang ketika banyak sekali orang mengatakan sudah tidak ada COVID, sudah tidak usah pakai masker, sudah tidak usah vaksin, apalagi booster. Terus ada yang mengatakan, hati-hati loh, COVID-19 masih mengintai. Ini bagaimana caranya nih Mbak Nunung? Ada orang yang masih meninggal karena COVID. Iya. Dan ada 1.000 lebih orang meninggal karena COVID. Sesuatu yang tidak boleh main-main. Kalau dulu awal-awalnya ya Leo, ketika COVID merebak dan kita semua ketakutan. Jangan-jangan sekarang ketakutan orang sudah mulai berkurang, tetapi lengah tidak boleh harusnya ya. Karena masih ada COVID, varian baru. Ini virus pintar sekali ya. Variannya banyak ya. Dan bertahan hidup kelihatannya. Iya, variannya baru dia terus tidak mau langsung punah ya. Iya, walaupun orang mengatakan ataupun Kemenkes menyebutkan bahwa dampaknya di tubuh kita mungkin tidak sebesar yang dulu-dulu, tidak sehebat yang dulu-dulu, tetapi tetap ada. Dan bisa dibayangkan kalau kita kena, lingkungan kita kena dan kemudian merebak kemana-mana. Jangan salah loh, ya sekarang sudah 6.000 lebih ya perharinya ya, dari berapa minggu yang lalu 2.000-an. Dan itu berarti kalau pakai persentase itu besar. Mungkin usul juga sih Mbak Nunung, kita media massa mungkin harus mulai lagi memberitakan mungkin dengan gambar bagaimana mengerikannya penyakit ini, karena walaupun sudah relatif tidak mematikan, tapi yang mati, yang meninggal kan masih ada begitu. Dan itu yang harusnya diingatkan kepada kita semua ya. Kita harap kita juga tidak lengah dengan protokol kesehatan. Kita ke editorial pemirsa. Editorial pada hari ini membahas bagaimana kejahatan sistematis gagal ginjal akut. Tapi yang dibilang sistematis ini kan masih dugaan ya Mbak Nunung ya. Ini maksudnya apakah kemudian setelah ada rekomendasi dari tim pencari fakta kasus gagal ginjal akut ini akan segera ada perbaikan semuanya keadaannya, baik dari produsen juga pengawasan, atau nanti kalau kita sudah ada masalah baru yang lebih besar, kita lupa nih dengan kasus ini. Bagaimana? Ini bahkan TPF-nya belum selesai ya, Le? Masih bekerja ya? Iya, masih bekerja. Dugaan awalnya ada kejahatan, menyebutnya, sistematis begitu ya. Kalau Ikatan Dokter Anak bilang ini kejahatan kemanusiaan yang pasti, ini benar-benar sudah merenggut nyawa anak-anak kita. Lebih dari 190, 194 itu bukan angka yang kecil gitu. Lebih dari angka tragedi Kanjuruhan, bisa dibayangkan kan? Iya. Dan itu bahaya buat kita. Yang paling bahaya adalah ketika anak itu sakit dan kemudian minum obat malah bukan bikin sembuh. Itu luar biasa. Dan gitu itu obat legal kan, bukan obat gelap legal yang kita yakin harusnya aman begitu kan Mbak Nunung? Masih ingat kalau kita dulu diwanti-wanti, disampaikan ke para orang tua, jangan sembarangan kemudian meminumkan obat kepada anak. Untuk tapi anak yang ini Leo pergi ke dokter sekalipun dokternya tidak tahu bahwa obat itu punya masalah gitu kan. Mengerikan itu. Itu yang lebih mengerikan. Kalau melihat kejadian ini, tadi Mbak Nunung sudah sebut Kanjuruhan, di tragedi Kanjuruhan kelihatannya semua bergerak sangat cepat sampai ke pucuk pimpinan tertinggi Republik ini sangat cepat. Walaupun sekarang masih bertahan ya pimpinan PSSI dan orang-orang yang harusnya bertanggung jawab. Tapi dalam kasus gagal ginjal akut ini saya terus terang melihat kecepatan itu agak terlalu pelan begitu Mbak. Ini bagaimana Mbak Nunung? Iya sih, walaupun dilakukan gitu kan. Sekarang ini BPOM bekerja sama dengan kepolisian, kemudian melakukan penyidikan ya. Polisi melakukan penyidikan, sudah dalam proses penyidikan. Kemarin ada ketika dilakukan rilis oleh polisi dan BPOM, ada satu, kita menyebutnya distributor besar yang kemudian ketahuan bahwa dia
memalsukan label gitu kan. Labelnya apa, di dalamnya apa. Etilen glikolnya bisa sampai katanya hampir 100%. Betul. Dan itu kesengajaan itu membunuh banyak nyawa. Gitu. Apakah kemudian kita berharap proses ini berjalan begitu saja? Kita harus sama-sama menggaungkan ini gitu kan. Ini bukan hal yang kecil. Amit-amit, tapi kita menunggu korban baru lagi supaya kemudian ditangani dengan serius. Kita akan bahas itu Mbak Nunung. Dan pemirsa, nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini Jumat 11 November 2022. Kejahatan sistematis, gagal ginjal akut. Kejahatan sistematis gagal ginjal akut. Kasus gagal ginjal akut pada anak terbukti memang bukan perkara main-main. Berdasarkan data hingga 6 November 2022, tercatat ada 324 kasus yang tersebar di 28 provinsi. Dari jumlah itu, sebanyak 194 anak meninggal dunia. Artinya, tingkat kematian kasus gangguan ginjal akut tersebut atau case fatality rate atau CFR mencapai 59%, amat tinggi. Tim Pencari Fakta atau TPF kasus gagal ginjal akut bentukan Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN dengan berpijak dari temuan awal investigasi yang mereka lakukan, bahkan tak ragu menyatakan penyakit gagal ginjal akut pada anak-anak disebabkan oleh kejahatan yang sistematis. Begitupun Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI yang menggolongkan kasus ini sebagai kejahatan kemanusiaan. Disebut begitu karena kasus tersebut telah menyebabkan kematian dalam jumlah besar dalam satu periode tanpa pengendalian serius. Terlebih, korbannya ialah anak-anak yang merupakan generasi penerus bangsa. Seandainya keduanya digabungkan, kasus gagal ginjal akut pada anak adalah sebuah kejahatan kemanusiaan yang sistematis. Jelas ini merupakan status sekaligus situasi yang tidak boleh dianggap sepele dan disikapi asal-asalan. Pemerintah sepatutnya menjadikan poin sistematis sebagai titik berangkat dalam pengusutan kejadian tersebut supaya tuntas. Kejahatan sistematis artinya ia tidak berdiri sendiri. Kejahatan itu tidak hanya melibatkan pelaku di lapangan, tetapi juga kelalaian sistem pengawasan. Dengan kata lain, semua yang terkait semestinya diusut dan dikenai sanksi hukum jika terbukti lalai atau bahkan sengaja melakukan tindakan pidana. Karena itu, dalam kasus ini yang diperiksa semestinya bukan cuma perusahaan farmasi yang diduga menggunakan penggunaan bahan baku pelarut yang mengandung cemaran etilen glikol atau EG dan dietilen glikol atau DEG di atas batas aman, melainkan juga pemegang otoritas pengawasan peredaran obat-obatan dan pemangku izin impor bahan-bahan baku tersebut. Pijakan hukumnya sangat kuat untuk menyeret siapa saja yang bertanggung jawab dalam tragedi ini ke ranah pidana. Pada pasal 188 ayat 3 Jo pasal 196 Undang-Undang Kesehatan jelas dinyatakan setiap orang yang dengan sengaja memproduksi dan mengedarkan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak penuhi persyaratan keamanan dipidana paling lama 10 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Lalu, mari kita tengok pula pasal 1 angka 12 Junto, pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menyebut bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, dan pemerintah. Bukankah pasal itu mengandung pesan bahwa ketika pemerintah tak mampu melindungi anak-anak sehingga nyawa ratusan mereka terenggut, seharusnya pemerintah pun ikut memikul tanggung jawab hukum? Bukankah Badan Pengawas Obat dan Makanan yang notabene bagian dari pemerintah tidak bisa semata melempar kesalahan kepada perusahaan farmasi yang sesungguhnya adalah objek pengawasan mereka? Kini atas nama kemanusiaan, publik berharap kepolisian dapat melihat secara utuh persoalan ini sehingga pengusutan yang mereka lakukan tidak hanya menjangkau pelaku-pelaku di lapangan, tapi juga mereka yang ada di balik meja pengawasan dan perizinan.
Namun, yang tak kalah penting dari penuntasan kasusnya, tragedi ini seharusnya menjadi momentum perbaikan, bahkan bila perlu, restorasi tata kelola pengawasan obat dan makanan. TPF kasus gagal ginjal akut hendaknya tidak berhenti pada kasus ini. Mereka kita harapkan punya inisiatif menggandeng pihak-pihak yang terkait dengan sektor kesehatan untuk merumuskan perbaikan tersebut. Jangan sampai kita hanya gemuruh ketika kasus sudah terjadi, tapi kemudian lupa, diam, dan membiarkan sistem yang salah tetap berjalan. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Dan Mbak Nunung, sebelum kita berdiskusi Mbak, kita mau bertanya dulu. Kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan Wakil Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia, M. Mukti Mubarok. Pak Mukti, selamat pagi. Selamat pagi Pak Leo. Ya Pak Mukti, kita mendengar bahwa institusi Anda ini mengatakan, walaupun memang belum selesai ya kerja tim pencari fakta, bahwa kasus gagal ginjal akut ini kemungkinan adalah kejahatan sistematis. Sistematis berarti artinya bukan hanya satu atau pelaku tunggal. Kalau Anda melihat ini akan finalnya seperti itu atau bagaimana nih Pak Mukti? Ya, saya kebetulan ketua tim pencari fakta sudah dalam tanda kutip menyimpulkan sementara bahwa penyebab gagal ginjal akut artifikal ini memang penyebab utamanya atau penyebab yang paling dominan adalah karena sirup kan gitu yang mengandung EG dan DEG. Ini kesimpulan kami mengerucut ke situ. Artinya apa? Bahwa ketika ada kandungan yang dicampurkan dalam obat yang kemudian senyawanya melebihi ambang batas dan kemudian obat ini kandungannya di atas ambang batas, maka yang menurut catatan kami adalah yang bertanggung jawab adalah mestinya pemerintah, karena ini pemerintah regulasi yang bisa mengawasi dalam post market maupun pra market kan gitu. Dan Pak Mukti, dalam kasus ini yang terjadi itu adalah kelalaian baik importir, distributor bahan baku, produsen obat, termasuk kelalaian Badan POM untuk mengawasi, atau memang ada niat jahat Pak, ada mens rea yang terjadi di sini, ada niat untuk misalnya katakanlah mencari untung lebih, menggunakan bahan yang mungkin jadi lebih murah, atau seperti apa Pak Mukti? Pak Mufti. Ya, temuan kami memang yang pertama yang tanggung jawab dari tragedi korban 200 lebih yang meninggal ini, menurut data kita hampir 340, kemudian yang masih di masyarakat ada 1.200 kan gitu. Ini kan juga angka yang ini menyebabkan kematian 200 lebih jiwa ini tentu bukan sesuatu tragedi yang biasa kan gitu. Ini tragedi yang luar biasa. Maka kami kemudian melacak, ini kira-kira siapa yang menjadi biang kerok dari semua ini kan gitu. Yang pertama tentu BPOM sebagai regulasi kan gitu, karena pelaku usaha baik itu importer maupun pengusaha ini kan sudah ada izinnya dari BPOM, tetapi dalam konteks ini kemudian pengawasannya ini lemah kan gitu. Nah sehingga kemudian konteksnya BPOM kemudian tidak merasa bersalah sampai hari ini. Maksudnya kenapa kita bicara terstruktur, sistemik dan masif ini kejahatan, karena BPOM tidak melakukan pengawasan secara ketat kan gitu di tingkat market kan gitu. Itu sudah ditanyakan atau sudah dilihat proses pengawasan Badan POM oleh Badan Perlindungan Konsumen atau belum nih Pak Mufti? Jadi laporan Komisi 9 plus kami juga kemarin memanggil BPOM juga nggak hadir kan gitu. Tetapi dari catatan catatan ahli-ahli yang kami undang, ini memang pengawasan yang sangat lemah kan gitu dari BPOM, sehingga
bagaimana kemudian bahan baku yang mestinya harus diawasi sampai proses, sampai kemudian market, ini harus ada kontrol terus. Sementara BPOM mengatakan tidak ada hak untuk mengawasi ketika barang sudah jadi kan gitu. Itu yang menjadi catatan kami yang sangat krusial kan gitu. Sehingga pelaku usaha atau pengusaha atau importir kemudian dengan seenaknya misalnya melakukan proses degradasi atau penurunan bahan baku kan gitu dari yang mestinya kualitas PG-nya bagus menjadi diganti EG maupun DEG kan gitu, itu yang terjadi kan. Artinya dugaan kita semua sama, artinya ini memang penyebabnya memang dari bahan baku kan gitu, karena ketika dilakukan penarikan ini turun kasusnya kan gitu. Kemudian diimpor obat dari Singapura ini juga turun kan gitu. Artinya pengaruh ini signifikan sekali dan maka kami bisa menyimpulkan sementara penyebab utamanya memang di bahan baku dan di pengawasan kan gitu. Artinya kalau itu terjadi maka ada konspirasi lah di antara pelaku dan pengawas kan gitu. Pak Mufti, pertanyaan terakhir Pak, rekomendasi dari lembaga yang Anda pimpin ini, Anda juga sebagai ketua tim pencari fakta, rekomendasinya itu harus diikuti oleh pemerintah atau memang tidak mengikat Pak? Kalau tidak diikuti tidak ada sanksi hukum apapun kepada yang tidak mengikuti, dalam hal ini mungkin pemerintah. Bagaimana Pak? Karena ini ada korban jiwa yang luar biasa banyaknya, maka ini bukan hanya persoalan rekomendasi, tapi ini persoalan tanggung jawab pemerintah dan pelaku usaha. Karena di undang-undang kami ini juga ada sanksi pidana kan gitu misalnya. Pasal 62 misalnya kena 5 tahun dan 2M untuk pelaku usaha yang lalai atau tidak melakukan standarisasi terhadap mutu produk kan gitu. Maka dan undang-undang pidana juga banyak yang bisa menjerat kan gitu. Artinya apa? Bahwa tapi sebenarnya kita tidak mengarah ke sana. Bagaimana tanggung jawab pemerintah ketika sudah banyak korban jiwa, itu yang paling penting dari semua rekomendasi kita kan gitu. Makanya kita kawal itu. Iya. Selain minta ada pertanggungjawaban, minta perbaikan sistem pengawasan juga tidak, Pak Mufti? Ya, kami minta diaudit total, mulai dari hulu hilir kan gitu, dari rekomendasi kami, kemudian audit total ini terkait dengan bahan baku, terkait dengan proses produksi, perizinan, dan sebagainya kan itu ada standar-standar dunia dan standar nasional yang harus kita jalankan. Tetapi kan ini lemah di kita ini. Persoalan yang lain kan juga muncul, tidak hanya soal sirup kan. Baik. Kita tunggu nanti sama-sama. Saya sih percaya Pak Mufti bahwa pemerintah menjalankan tugas konstitusi melindungi segenap warga negara, dan dalam hal ini di kasus gagal ginjal akut ini harusnya pasti mendengarkan rekomendasi dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Untuk saat ini terima kasih Wakil Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia yang juga Ketua Tim Pencari Fakta kasus gagal ginjal akut, Mukti Mubarok. Selamat pagi Pak. Pertanyaannya itu Mbak Nunung, ini kan masih belum selesai ya? Belum selesai. Masih diselidiki. Bahkan ketika memanggil BPOM pun, BPOM belum datang ke TPF. Tidak hadir ya? Mungkin sibuk karena mencari tahu di lapangan, mungkin mencegah lagi kasus serupa terjadi. Mungkin harapannya semoga. Begitu. Tapi pertanyaannya adalah, kalau kemudian rekomendasi ini hanya rekomendasi yang tidak mengikat, kalau tidak diikuti oleh pemerintah, tidak ada sanksi apapun, bagaimana kita bisa memastikan bahwa sistem pengawasan makanan dan obat yang dilakukan Badan POM itu akan benar-benar efektif, tidak ada lagi kejadian seperti ini di kapanpun, Mbak? Ya, saya berharap sih ini TPF kalau jalan, kemudian mungkin sekarang gilirannya Menko Pak Muhajir begitu ya, mungkin Pembangunan Manusia Kebudayaan PMK ya. Kalau kemudian di Kanjuruhan bagaimana Pak Mahfud keras sekali dan gitu, cepat ya, dan cepat, mungkin sekarang giliran Pak Muhajir bisa jadi begitu kan untuk melakukan sesuatu. Dan yang seperti ini kita juga berharap dari polisi ya, sudah ada penyidikan loh. Betul. Dan sudah ditangkap itu satu distributor dan ketahuan memalsukan gitu. Kalau dia ketahuan memalsukan berarti kan ada intensi untuk kemudian melakukan kejahatan gitu. Barang yang dia distribusikan itu tidak cuma untuk obat, tapi juga untuk makanan, untuk barang-barang lain termasuk untuk cat ya. Tetapi kan ada bagian yang untuk obat gitu. Artinya sekarang bagaimana caranya memperluas penyebaran bahwa orang yang perusahaan yang menerima bahan baku dari distributor ini harus waspada kalau dia
Kalau toh dia tidak sengaja ataupun sedikit lalai untuk kemudian menjaga mutu bahan bakunya gitu kan. Jadi kan BPOM kemarin juga sudah mencabut izin untuk sertifikat untuk tata cara produksi obat yang baik begitu kan untuk sejumlah industri itu juga tapi kan tidak bisa berhenti sampai di situ. Kalau sekarang betul Leo tidak ada lagi yang meninggal. Saat ini sudah lebih dari seminggu begitu kan, taruhlah kata Pak Syahril, kata juru bicara Kemenkes gitu. Karena sudah ada obat untuk keracunan glikol ini dan kemudian ditahan obat sirup-sirup yang kemudian obat sirupnya yang terkontaminasi glikol ini. Tetapi kan kita tidak menutup kemungkinan jangan-jangan ada obat lain yang kemudian bukan obat tetapi mesin pembunuh begitu kan. Itu yang bahayanya. Itu yang kita takutkan dan kalau melihat perkembangan kasus Mbak, ya Badan POM sekarang bergerak cepat untuk mencari tahu distributornya, importirnya, bahan bakunya. Sampai ke perusahaan distributor perusahaan besar farmasi gitu kan. Tapi kan kemudian pertanyaan kita, setidak-tidaknya saya yang bertanya-tanya. Ketika saya mau meminum obat, saya ingin sembuh, dan obat yang saya beli ini dari apotek resmi, dengan izin edar resmi dari Badan POM, saya lihat dulu begitu kan. Tapi saya jadi ragu, apakah benar obat ini benar-benar aman, atau jangan-jangan ada cemaran yang bisa membuat saya kehilangan nyawa. Ini kan tidak bisa dibiarkan, tapi kita harus jeda dahulu Mbak Nunung dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia, segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan kini saatnya kita, Mbak Nunung, mau mendengarkan suara dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Cirebon, Jawa Barat, ada Pak Sunoto. Pak Sunoto, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo dan Mbak Nunung. Pagi Pak. Selamat pagi Pak. Bagaimana Pak Sunoto? Astagfirullahaladzim, kita itu bangsa belum selesai merekan rasa pilu atas kejadian kanjuruhan yang mengorbankan ratusan anak bangsa. Sekarang terjadi lagi dengan urusan gagal ginjal. Masya Allah. Kalau jelas-jelas bahwa ini adalah kejahatan sistematis, cepat harus diusut tuntas dan semua yang terlibat harus bertanggung jawab. Bang Leo, Mbak Nunung, ada pepatah, pemimpin yang membiarkan kejahatan, maka sesungguhnya pemimpin itu lebih jahat dari kejahatan itu sendiri. Yang pertama. Yang kedua, Listra saja Perdana Menteri yang di Inggris gara-gara gagal menurunkan inflasi itu mengundurkan diri, ya kan? Betul. Jadi sebagai perwujudan pertanggungan jawab adalah mau mengundurkan diri. Ada lem jenis apa itu di kursinya para pejabat kok lengket sekali, ya kan? Jadi mereka udah dapat gaji besar, kedudukan, tapi dia juga harus menanggung resikonya bahwa yang punya sesuatu benefit pasti ada risknya. Nah, mereka harus juga gentle, ya kan, bahwa ketika gagal harus mau mengundurkan diri. Yang berikutnya, ini bukan hanya kejahatan biasa, ada kata-kata kejahatan sistematis, ya kan? Ini kan serem Mbak Nunung, iya kan? Oleh karena itu kalau menurut saya
Ketua Badan POM, Menteri Kesehatan, itu yang pertama harus bertanggung jawab. Anak bangsa, anak penerus bangsa dikorbankan begitu saja gara-gara karena kelalaian mereka. Ini luar biasa. Nah ini revolusi mental itu termasuk yang kayak gini-gini. Pejabat harus berani. Kayak kemarin Kanjuruhan itu mestinya ada 3 itu yang mengundurkan diri pejabat tingginya. Tapi sampai sekarang, nah rakyat selalu berteriak tetapi mereka kelihatannya bisu, buta, dan pilu. Kalau di Islam tuh ada kata-kata syumum umyun fahum la yarji'un. Mereka bisu dan tuli dan tiada tempat untuk kembali. Sekian, terima kasih. Terima kasih Pak Sunoto di Cirebon, Jawa Barat untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak Sunoto ada Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau. Pak John, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Mbak Nunung. Salam sehat selalu. Iya Pak. Bagaimana Pak? Silakan Pak. Ini kejahatan sistematis gagal ginjal akut. Saya sedih betul. Kita ini ya memang betul kata penelpon pertama tadi. Kenjuruhan, kesedihan kita belum hilang ya. Ini kenjuruhan 134 berapa yang meninggal. Ini udah 194 ya. Anak-anak coba bayangkan generasi muda. Saya tertarik dengan sistematis ini, sistematis gagal ginjal ini. Kalau ini betul sistematis ini, artinya bisa satu pemikiran, satu kejahatan yang bisa menghilangkan satu generasi. Dan satu generasi. Jadi ini contoh apa kata Pak Mufti tadi, ada konspirasi. Di sini di dalam kan Pak Mufti ini yang dari LKI tadi kan dia ketua tim pencari fakta. Konspirasinya ini yang harus dikejar. Tak perlu orang itu mundur Leo ya, dicokok aja, ditangkap aja dia. Mereka itu yang bertanggung jawab itu. Contoh ya, BP POM ini ya yang harus ditangkapin ya. Mereka tidak perlu dia mundur. Karena dia mengapakan nyawa, kasihan kita. Ya? Baik. Ini udah tak betul. Tengok nih, kayak abai aja semua Mas Leo. Abai aja. Mentang-mentang ada kunjungan G20 di Bali, tapi ini diabaikan. Ini udah bisa-bisa kita kena bencana negara nanti kalau pemerintah mengabaikan kalau kejadian begini. Itu aja menurut saya. Baik. Terima kasih Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak John ada Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Mbak Nunung. Selamat pagi Pak Ondo. Silakan Pak pendapat Anda Pak. Iya, kejahatan sistematis gagut, saya bilangnya gagut aja disingkat gagal ginjal akut. Ini sudah tersebar di 28 provinsi dan 60% lebih yang meninggal. Siapa yang bertanggung jawab? Secara sistematis ini saya mengira ini ada orang-orang yang tipu sana, tipu sini. Ini kan mereka tidak mau menanggung, tapi cepat menjawab, gitu loh. BPOM yang notabene sebagai pemerintah dan bertanggung jawab kepada Presiden langsung mengatakan ada pabrikan yang akan dituntut pidana karena memproduksi obat yang mengandung ethylene glycol dan diethylene glycol melewati ambang batas. Kemudian pabrikan membela diri lagi, mengatakan mereka menggunakan bahan yang sama dengan sebelumnya dari importir yang sama. Importir membela diri lagi, mereka mengatakan mereka mengimpor dari negara yang sama dengan negara yang sebelumnya. Nah ini jadi bagaimana kalau begini terus? Yang salah kalau saya ditanya, ini adalah pengawas, baik di BPOM maupun di pabrikan maupun di orang-orang yang mengawasi barang-barang impor. Jadi coba dicek itu di pabrikan, jangan-jangan alat quality controlnya itu tidak memadai alias abal-abal. Jadi terakhir, kepada BPOM, kepala BPOM, secara moral bertanggung jawablah, berjiwa besarlah. Jangan kalah sama ketua DPRD Lumajang yang mau mengundurkan diri hanya gara-gara salah mengucapkan Pancasila. Kemudian terakhir sekali, obat antidotum itu harus sudah tersedia di semua provinsi agar dapat memitigasi anak-anak meninggal dari gagut ini. Makasih. Terima kasih Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Tadi Pak Sunoto, Pak John dan Pak Ondo, Mbak Nunung sudah geram ya. Dan saya berpikir apakah mungkin karena perhelatan G20 mungkin sementara dialihkan dulu ke situ. Tetapi ini sudah jalan tidak cuma 1 bulan. Nah itu dia. Leo, jadi agak lambat dibandingkan Kanjuruhan. Kalau Leo membandingkannya begitu ya. Yang penting sekarang adalah penyidikannya harus dipercepat.
tersangkanya yang belum ada itu harus ada siapa yang kemudian entah lalai, entah sengaja, entah pemalsuan, apapun namanya, itu harus segera ada, begitu kan? Dan kemudian bagaimana perbaikannya pengawasan? Kan ada di bagian produsen untuk kemudian menjaga kualitas. Ada tata cara produksi obat yang baik. Artinya, kemudian di bagian pengawasan juga mesti ada perbaikan. Kalau kemudian saat ini kan ada post market gitu ya untuk BPOM ya. Kalau kemudian itu dipandang masih kecolongan ya harus ada perbaikan lagi gitu kan. Kalau bagaimana kurang caranya? Tambah begitu Kalau ya. Iya, karena tadi saya bilang jangan sampai ada mesin pembunuh kemudian menyebar di banyak tempat. Ingat loh, ini obat kalau kita lihat bahwa yang sakit itu ada di 28 provinsi, kita bisa menganggap bahwa distribusinya sampai ke sana gitu kan. Dan itu ancaman pembunuhan buat anak-anak gitu kan. Itu. Kalau melihat sejauh ini ya, Badan POM memang bekerja dengan cepat mencari tahu yang harus bertanggung jawab. Ya, diurut rantainya begitu kan. Betul. Nah, tapi kan rantai itu tadi yang dikatakan Pak Sunoto ya harusnya juga bukan hanya di pihak-pihak lain begitu. Di Badan POM-nya juga harus ada evaluasi dengan cara kerja mereka. Lalu juga kalau saya berpikir seperti tadi kata Pak Sunoto, jabatan, tanggung jawab, kepercayaan itu juga ada risiko dan juga harus ada tanggung jawab kalau kemudian gagal melakukannya. Kalau memang kemudian merasa gagal. Tapi kalau sejauh ini yang kami lihat, yang kita lihat, kelihatannya tidak merasa gagal juga itu untuk melakukan pengawasan. Bahkan mengatakan kalau sudah beredar, itu bukan kami lagi yang mengawasi, tapi produsen obatnya sendiri. Itu gimana tuh Mbak? Iya, walaupun ada post market yang harus dilakukan gitu kan, evaluasi ya. Pengawasan itu kan ada pengawasan post market seperti tadi disampaikan oleh Bapak-bapak itu. Pengawasan post market itu dilakukan harusnya. Tetapi kalau itu tadi saya sebut, kalau kemudian sekarang ada yang kecolongan, berarti ada yang lubang di situ gitu kan. Jadi bagaimana memperbaikinya gitu kan. Saya tertarik ke perumpamaan Pak Sunoto tadi. Pemimpin yang membiarkan kejahatan, maka pemimpin itu lebih jahat dari kejahatan. Jadi sebaiknya kita jangan biarkan yang seperti ini. Yang meninggal sudah banyak, 194. Jangan sampai itu tidak terasa karena ada di banyak tempat, gitu kan. Betul. Tetapi di banyak tempat di satu waktu tertentu itu besar, begitu kan. Memang tidak tempat sekecil Kanjuruhan begitu kan, tapi ini tempat yang besar dan ini anak-anak kita. Jangan sampai semua orang khawatir, Leo nanti kalau anaknya sakit harus berpikir, tanya pula sama dokternya, dok, ini benar obat yang benar legal, benar kandungan. Betul. Dan begini Mbak, saya tidak mau menakut-nakuti ya, tapi kan logikanya kalau ada satu obat yang kecolongan, katakanlah kita ikuti ya logikanya, katanya kecolongan pengawasan, dan ini adalah obat untuk anak saat ini, kan tidak ada jaminannya bahwa kecolongan itu tidak terjadi untuk obat yang lain, bukan hanya untuk anak-anak Mbak Nunung. Jangan-jangan ketika kita perlu obat pun, kalau kecolongan terjadi lagi, mungkin bukan gagal ginjal, tapi gangguan organ tubuh yang lain untuk kita orang dewasa bisa jadi juga. Iya, karena seperti tadi saya bilang, kalau sudah tahu ada lubang, ya bagaimana caranya menutupnya gitu kan? Mari belajar begitu kan? Sama-sama kita tutup celahnya gitu. Jangan sampai celahnya dibiarkan saja hanya sekedar oh iya ini yang salah ini dirunut selesai. Yang lain yang tidak ketahuan dan kemudian kalau ini kebetulan, saya tidak bisa bilang kebetulan juga ya. Ini terjadi akibatnya langsung berasa gitu kan. Dalam beberapa hari anak-anak itu langsung gagal ginjal dan kemudian meninggal gitu kan. Bagaimana kalau kemudian itu pelan-pelan? Itu satu hal yang tidak akut ya, maksudnya kronis menahun ya. Tapi ada satu lagi yang menarik dari peristiwa ini Mbak Nunung. Tadi Pak Ondo dan Pak Sunoto sudah sempat garis bawahi. Ternyata budaya bertanggung jawab itu masih jauh dari Indonesia. Tadi sempat dicontohkan bagaimana Liz Truss hanya gara-gara belum berhasil mengendalikan inflasi di Inggris, menurut Pak Sunoto itu sampai mundur. Apakah kemudian memang bangsa kita ini tumbuh menjadi bangsa yang tidak kesatria? Bagaimana kita bahas di bagian berikut. Bandung pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali.
Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Mbak Nunung, kalau kita bicara kasus gagal ginjal akut ini, bertanya siapa yang bertanggung jawab, itu kadang-kadang ada orang yang mengatakan, oh mau cari kambing hitam. Padahal kalau kita berpikir positif, sebetulnya kan itu untuk menegakkan sistem. Bahwa ada merit system, ada tanggung jawab, ada konsekuensi. Kalau memang bagus kita hargai, kalau memang gagal, ya kita kasih sanksi juga, karena ini masyarakat yang membentuk. Nah, pertanyaannya adalah dalam kasus gagal ginjal akut ini, apakah kita bisa lihat sistem kehormatan, sistem kesatria itu masih akan ada? Saya berharap begitu sih. Tapi satu hal tentang mencari siapa yang bertanggung jawab itu penting, Leo, menurut saya ya. Ketika kita tahu siapa yang bertanggung jawab soal ini, ada A, B, C, kita tahu alurnya di mana gitu. Dan itu buat kita juga pelajaran untuk ke depan gitu kan. Kalau alurnya begini, berarti kita tidak boleh lagi begini gitu kan. Kita tidak boleh mencontoh yang salah itu. Kalau ada kecolongan, ada celah, ditutup celahnya. Kalau tidak tahu siapa yang bertanggung jawab, kita tidak tahu lagi di mana bolongnya gitu kan. Itu soalnya. Nah, pertanyaannya adalah apakah kemudian kita akan melihat sistem tanggung jawab, merit system itu di kasus ini, karena sejauh ini yang kita lihat kan tadi yang bagus sekali digambarkan Pak Ondo, Badan POM mengatakan salah produsen obat bilang salah distributor bahan baku bilang loh kami mengimpor barang yang sama dari eksportir yang sama ke dalam negeri, salahnya ada di mana? Ini tidak ada yang akhirnya mengaku bahwa oke, kami bersalah, saya bertanggung jawab. Nggak ada, Mbak. Sama juga kalau kita balik gitu kan. Ketika mengimpor barang, dia tidak melihat kualitasnya. Kemudian ke distributor, ketika dia mengambil barang itu, dia juga tidak melihat kualitasnya. Dan apalagi kalau kemudian sengaja menempel dengan label yang berbeda. Menipu ya? Itu artinya menipu gitu kan. Kalau kita tidak bilang cara halus lalai, itu tindakan kejahatan, menipu gitu kan. Terus kemudian kalau pabrikan juga tidak melihat kualitas bahan bakunya, itu juga salah bukan? Itu pengawasannya ada di belakang. Ketika kemudian pengawasannya ada lubang, itu juga keliru juga gitu kan? Kita tidak mau mendahului proses yang masih berlangsung tentunya ya, Mbak Nunung. Tim pencari fakta masih bekerja, kepolisian juga masih bekerja, belum ada keputusan akhir. Tetapi kan katanya bangsa yang besar belajar dari sejarah. Ada yang mengatakan jangan sekali-kali melupakan sejarah. Lalu ada pepatah juga yang mengatakan keledai saja tidak mau masuk ke lubang yang sama lebih dari sekali begitu ya. Lalu dari kasus ini apakah kita bisa percaya bahwa pengawasan makanan dan obat di Indonesia itu akan menjadi lebih baik, atau ya sudah business as usual, amit-amit sampai ada kasus lagi yang lain, baru kemudian kita heboh lagi, kita bongkar, kita perbaiki begitu rupa. Tapi kalau tidak ada kasus, kita lupa, Mbak. Saya yakin kalau kita treat ini dengan benar, maka akan jadi pembelajaran dan akan menjadi perbaikan ke depannya. Kalau kita tidak lakukan treatment dengan benar, jadilah akan ada kesalahan berikutnya, kesalahan yang sama pula gitu kan. Jadi itu yang kemudian jadi soal buat kita. Baik, kita tunggu sama-sama hasil akhir seperti apa. Tapi sekali lagi ada beberapa teman yang mengatakan, oh kalau begitu sekarang kami tidak minum obat dulu katanya. Kita coba minum vitamin saja. Saya bilang loh, vitamin juga belum tentu aman. Ya juga ya, kalau begitu kita berdoa saja, berserah kepada Tuhan, katanya begitu Mbak Nunung. Jangan sampai keyakinan itu hilang dari masyarakat. Kita gitu tentu nanti sama-sama Mbak Nunung Setiani, terima kasih sudah di tempat ini. Selamat pagi Mbak. Pagi. Pemirsa, kini atas nama kemanusiaan publik, kita semua berharap kepolisian dapat melihat secara utuh persoalan ini sehingga pengusutan yang mereka lakukan tidak hanya menjangkau pelaku di lapangan, tapi juga mereka yang ada di balik meja pengawasan dan perizinan. Namun yang tidak kalah penting dari penuntasan kasus ini adalah tragedi ini harusnya jadi momentum perbaikan. Bahkan bila perlu restorasi tata kelola pengawasan obat dan makanan. TPF kasus gagal ginjal akut hendaknya tidak berhenti pada kasus ini. Saya Leona Samosir berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia 1 pagi ini. Tetap jaga kesehatan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.